Kita semua adalah anak-anak Allah yang membutuhkan untuk selalu bertobat. Dalam satu proses yang tidak akan pernah mungkin berhenti. Setiap hari kita harus selalu apa? Diingatkan, siapa kita? I'm a sinner. And He is the Savior. Like now. So yeah, we are in our third. Ya, kita memiliki satu seri pembahasan Walking with Jesus. And this Sabbath is the third part, bagian yang ketiga ya. Walking with Jesus. We will see, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang dekat dengan Yesus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dan mereka yang berjalan. Dan siapa mereka? Tentunya kita saat ini mungkin tidak ada yang mungkin pernah melihat Yesus secara langsung. Kita tidak bisa melihat apa yang Dia katakan secara langsung. Tetapi puji Tuhan ada firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang mencatat tentang apa yang Yesus katakan. What did Jesus say when He was walking with His disciples? Dan kira-kira kalau Anda mau, pada saat mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, what can you think of the first title of Jesus' sermon? Oke, pada saat Yesus pertama kali murid-murid itu mendengar Yesus berbicara, the first time the disciple heard Jesus spoke, what was the title of the sermon? Ada yang kira-kira bisa guess? Make a wild guess. Anybody? Kira-kira judulnya apa? Oke, tentu saja ada yang pikirkan, waktu pertama kali Yesus berkhotbah di apa? Khotbah di atas bukit, ya, oke. But that was the first sermon series. Tapi sermon seri yang pertama Yesus mungkin khotbah di atas bukit, tapi khotbah topik pertama yang dia bahas itu tentang apa? I would like to propose that the first title of Jesus' sermon was entitled Repentance. Panggilan untuk apa ya? Panggilan kepada murid-muridnya, kepada siapa yang mau mendengarkan untuk bertobat. Call to repentance. Inilah khotbah Yesus yang pertama. The first sermon, the first title whenever it starts. And you can read this like in Mark, in Matthew, yeah. Jesus, the first when He was saying, let's read the Matthew 4:17. Matthew pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah, since then, from that time, Jesus began to preach and to say, what was the title? Repent. Bertobatlah. Ya. Pertobatan. Ya. Pertobatan. Okay. Well, we used to hear this. Okay, that's good. Since I was small, orang tua saya selalu, kalau ada saya buat kesalahan, nakal, bertobat kamu ini. Saya selalu apa ya? Benar, selalu, we always hear this word. Kita selalu mendengar kata bertobat. But what does that mean? Apa artinya kita bertobat? What does it mean that we need to repent? This is the word that we used to hear, the word that has been used, misused, abused perhaps. Kalau bertobat nggak naik. Jangan nakal-nakal lagi, bertobat. But saya seringkali kecewa ya pada saat saya merasa saya sudah untuk bertobat dekat dengan Tuhan. Waduh, besoknya buat lagi. The next day I keep doing that. So what does that mean? What does repent mean? I would like to propose there are three things. Three things, what does repentance mean? Apa artinya orang yang bertobat? Dan kalau kita lihat, inilah yang kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya. Ya. Dan kita akan melihat bagaimana pertobatan itu. Apakah murid-murid yang bertobat itu begitu mereka terima Yesus langsung bong. They don't make any mistake no more. They make no more mistake. Gak ada lagi kesalahan yang mereka buat. Is that the case? Kita lihat Petrus. Okay, let's see Peter. Ya. Lukas, kita pelajari saat ini Lukas 5. We shall read Lukas 5 verse 1 to 2. We start with 1 to 2 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Maybe other can read. Ya, Tanya maybe can read in English. And Douglas ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. And if you read the sequence, the chronology of this event,
peristiwa ini kronologisnya adalah pertama-tama ya, Yesus Yesus sudah dibaptis, Yesus sudah pergi ke padang belantara, ya. Waktu lalu kan terlihat ya, behold the lamb ya. Yesus sudah memanggil muridnya mula-mula. Bukan hanya sudah memanggil murid mula-mula, not only he called already his early disciples, but Jesus also give them names, ya, like Simon, Peter, Nathanael, semua kita sudah pelajari ya. We study that in the first series and second series. Not only that, Jesus already brought them to see the first miracle at Cana. Sudah melihat mukjizat yang pertama yang ada terjadi di Cana. So they have seen a lot, but they are not yet fully follow Jesus. They were with Jesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum tinggal sama-sama dengan Yesus. Mereka sudah juga mendengar Yesus yang membersihkan Ka'bah. Mereka sudah mendengar Yesus yang hampir dibunuh. But then they were still going back and became a fisherman. So at that time, Jesus was preaching. And suddenly, in verse 3 and 4 says what? Lalu kemudian ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dia sudah kasih nama Simon ya, Petrus ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. So he was using, because already finished. Simon already finished with his work. They were already cleaning the net. Sudah, the shift is over. Pekerjaan mereka sudah apa? Sudah selesai. Jadi setelah ia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap apa? Untuk menangkap ikan. Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Remember, ayat sebelumnya katakan apa? Ayat sebelumnya, mereka sudah selesai. They have finished working. They were washing their nets. So jadi sekarang kemudian Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. And Simon answered, verse 5 to 6. Simon answered and said to him, Guru. Simon wants to remind Jesus, you are a teacher. We are the fishermen. Kamu guru, tapi kami nelayan. We know more perhaps than you. Yeah? We know more perhaps than you. Simon answered and said, Master, we have toiled all night. Guru, kami telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. We are the expert. Kamilah orang ahli di sini. We know all about fishing. More than you, teacher. More than you. Ya, mungkin begitu ya. Kayak kalau profesi saya mungkin untuk berkhotbah, ya Oke, ya. Tapi saya tidak bisa seperti saudara Alfi ya, bisa dia berkhotbah dan juga bawa truk misalnya. Saya nggak bisa itu, bawa truk, waduh, kacau itu jalan kalau saya sampai harus pegang truk ya. Kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih begitu, tapi tiba-tiba saya kayaknya mau bilang, saudara Alfi, mari saya bawa itu, 4 wheel dan apa namanya? 16 wheel or whatever lah ya namanya. 18 wheels. Jadi, I'm not expert in that. But Jesus suddenly said, do it. Wah, Master, we have toiled all night and caught nothing. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, aku akan menebar jala juga. Kalau dia ini orang yang sombong, dia bilang, Guru, masa kamu mau ajar-ajar saya? Masa kamu mau ajar-ajar saya? But the second point after he saw Jesus, after he listened to Jesus, the second point in repentance is rending our what? Rending our pride. Rending bahasa Indonesianya artinya mengoyak harga dirinya. I'm the expert, but okay. Saya nggak akan tersinggung. Saya tidak akan tersinggung waktu Yesus suruh dia. He obeyed. Yeah, he obeyed. And what was the result of his obedience? Apa hasil daripada penurutannya? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai apa? Mulai koyak. Jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain,
supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hingga hampir tenggelam. Dan ayat 8 penting sekali. Kita akan ingat-ingat. Saya minta Anda untuk remember. I want you to keep remembering. Ayat yang ke-8 ya. Pada saat dia melihat. Apa yang dia lihat? Ikan yang banyak. What did he saw? Lots of fishes? Was it the thing that he saw? Yeah. What was? Kalau kita melihat apa yang dia lihat itu berhubungan dengan apa yang dia katakan berikutnya. When Peter saw it, ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Mau pergi kemana Yesus di tengah danau? Ya kan? Mereka masih di tengah danau itu, beliau kan belum ke pantai. Where would Jesus go in the middle of the lake? What does that mean? Meaning that I'm not worthy. I'm not worthy. I supposed not to be in your midst. I am unholy. You are holy. You are worthy. I am unworthy. I'm not worthy. Saya tidak layak. Pergilah daripadaku Tuhan. Saya tidak layak. Rending his pride. Dia tidak merasa lebih dari Yesus. Dia merasa sangat kecil. Sangat kecil. Dia merasa dia tidak sama dengan Yesus. Dia berada jauh di bawah Yesus. He was so low. He was so low. He saw not the lots of fishes, but he saw the greatness of God, the greatness of Jesus, and the smallness of himself. Dia hanya melihat dirinya yang sangat kecil. Jesus' sufficiency and his insufficiency. Just like Isaiah, seperti Nabi Yesaya. Pada saat dia masuk di Ka'bah dan melihat kemuliaan Allah, apa yang dia katakan? Suci, suci, suci. Aku najis bibir. I'm nothing. I am nothing. Yeah, I am nothing. Depart from me. For I am a sinful man. I'm not worthy. I'm not worthy. So, this is the second point. Number one, we must see Jesus. We must listen to Jesus. Number two, we ran. When we see Jesus, what do we see Jesus? Greatness. What do we see ourselves? Smallness. Itu yang harus kita lihat. Kesombongan itu tidak bisa berada bersama-sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran kesombongan diri kita tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dan ini hanya boleh kita lihat, ya. Hanya bisa kita peroleh humility, ya. Kerendahan hati ini hanya bisa kita peroleh when we see the greatness of God. And this is the cause and effect. Pada saat kita melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kebaikan Allah, the kindness of God, yeah, the forbearance, the patience of God, then that kind of what we see, apa yang kita lihat itu, the effect of that cause is that brings us to repentance. Membawa kepada apa? Pertobatan. Jadi kalau kita belum bertobat itu bukan karena apa-apa ya. Mungkin karena kita belum melihat Yesus dengan sesungguhnya. Dan kalau kita lihat inilah ya, bahwa pertobatan itu adalah kita menyadari keberadaan kita. Kita menyadari siapa diri kita. Dan yang pertama-tama, seperti Petrus, dia melihat dirinya sebagai orang apa ya? Berdosa. He saw himself as sinner. Dia bukan lihat orang lain, oh itu saudara itu, saudari itu, oh mereka itu memang berdosa sekali. Saya lebih baik dari mereka itu. No, we must see ourselves first. Kita harus melihat diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan Yesus keturunan Yehuda dan bukan keturunan Yusuf? Oke, betul. Yusuf itu diberikan, Joseph was appointed so that he can lead his family out of out of kelaparan. Apa itu? Keluar dari famine. Tetapi yang kemudian menjadi besar siapa? Yehuda. Kenapa? Kita sudah pelajari sepanjang minggu ini ya. Karena keberadaan Yehuda, seorang penjual budak, tapi kemudian dia rela untuk menjadi apa? Mengorbankan dirinya sebagai budak. Dan bukan itu saja, pada saat dia berbuat kesalahan dengan anak mantunya sendiri yang bernama Tamar, what did he say? What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan tentang diri Yehuda? Kita lihat pertobatannya. Kejadian 28 ayat 38-26 katakan,
Bagaimana Yehuda menyadari kesalahannya, lalu dia katakan apa? Bukan aku, tetapi perempuan itulah, Tamar itulah yang apa? Yang benar. Dan apa yang kemudian terjadi? Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan apa? Perempuan itu. Ada perubahan 180 derajat dalam kehidupan apa? Yehuda. Ya, ada kehidupan yang berubah. Tidak heran satu statement katakan bahwa pertobatan is a change of mind and heart. Pertobatan itu adalah satu perubahan pikiran dan hati kita. Bagaimana caranya supaya kita berubah? Pertama-tama kita berbalik dari dosa, turning away from sin, and turning to God. Kita pergi kepada siapa? Kepada Allah untuk apa? Pengampunan. Kepada Allah bagi pengampunan. Siapa di antara kita yang sudah bertobat? Siapa di antara kita? Saya percaya Anda semua, Anda fakta bahwa Anda berada dalam gereja saat ini karena kita sudah apa? Bertobat. Ya. But the point is, pertobatan itu bukan hanya, 1 tahun lalu ya pendeta saya sudah bertobat waktu saya dibaptis. No. Pertobatan itu adalah satu proses. Pertobatan itu adalah satu proses di mana hati kita itu akan semakin apa? Diubahkan. Adakah kemungkinan saat ini kita yang sudah pernah bertobat, saat ini kita tidak atau belum bertobat? Kembali, tidak lagi bertobat. Bisa? Bisa. It's possible that even the speaker today may not fully repent. Saya bisa saja. Ya. Bisa saja, anybody. Kenapa? Ada satu statement dari penulis kita, Ellen White, ya, kena inspirasi, yang menulis dari buku Step to Christ, halaman 35. Halaman 35 dikatakan, banyak orang yang beragama secara pikiran saja. Many accept an intellectual religion. Oh, okay, Seventh-day Adventist, okay. We accept that as intellectually, okay, sabat, okay, ini enggak boleh makan ini, okay. Seolah-olah itu dalam bentuk satu peribadatan, as if that intellectual religion is a form of godliness. As long as no but sabat, then I'm good. No. It is something that must come out from the heart. Seolah-olah dalam bentuk satu peribadatan, sedang hatinya tidak dibersihkan. When the heart is not cleansed. Saya selalu berdoa, Tuhan, adakah hati saya Engkau bersihkan dari hari ke hari? Itulah sebabnya dikatakan apa? Jujurlah terhadap dirimu sendiri. Deal truly with your own soul. Be as earnest, as persistent as you would be if your mortal life were at stake. Jujur, pikir, beta rantung. Kamu ini apa sudah bertobat? Sudah membawakan pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu sejalan dengan kehendak Tuhan. Sudah jujur. Ya. Sudahkah saya jujur terhadap diri saya sendiri? Saya gampang kan, saya kan kalau saya mau sembunyikan diri saya, ya saya terus begini aja pakai jas, berdiri di depan Anda, I just stood among you, and then you think that wow, he is going to heaven. He's been preaching every Sabbath. He's going to heaven. Nah, I have to be honest with myself. Ya. As if my mortal life, seakan-akan hidup saya dalam dunia ini sedang diancam dalam bahaya maut. Artinya saya harus bergumul, Tuhan, kalau saya mati saat ini, if I die now, will I be in your kingdom? Have my heart been aligned to you? Adakah hati saya sudah bersama-sama dengan Engkau? Jadi itulah ya. The first point adalah untuk pertobatan kita harus melihat Yesus, mendengarkan tentang Yesus seperti Petrus mendengarkan Yesus berkhotbah. Lalu kemudian setelah dia mendengarkan Yesus, setelah dia melihat Yesus, apa yang terjadi? Ada perubahan dalam hatinya terlebih dahulu. Rendering his heart, his pride out. Lalu yang ketiga barulah dia apa? Mengikuti Yesus. Follow Jesus. Kita terus baca peristiwa tadi ya. Sebab ia dan semua orang setelah dia berkata, jauhlah daripada aku Tuhan, aku orang berdosa. Ayat 9 sampai 10 katakan apa? Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Don't
be afraid. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala apa? Engkau akan menjala apa? Manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sebelumnya, mereka masih kembali ke perahu mereka. Waktu mereka setelah pernikahan di Kana, mereka masih kembali ke perahu mereka. Tapi setelah mereka melihat kebesaran Yesus, setelah mereka melihat kekecilan diri mereka, ketidaklayakan mereka, setelah mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu apa ya? Lalu mengikuti Yesus. Oke, lalu sesudah ini kita tahu, Petrus murid-muridnya dengar terus Yesus berkhotbah, disiapkan, they were prepared by Jesus, they were trained by Jesus, and they were sent 2 by 2, disuruh kirim 2 demi 2, and many of them they perform miracles as well. We can read that in the gospel, ya, kita bisa baca di Injil. Mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. And even Peter, there was a time when Peter said, when Jesus asked, what do people think of me? What do you think of me? Apa orang katakan tentang aku? Apa yang kamu pikirkan tentang aku? Apa yang jawab Petrus? You are the Son of God. You are the Son of God. Itu pengakuan iman yang dilakukan oleh siapa? Oleh Petrus. Ya, kalau orang mengakui iman itu, waduh, itu sudah dikatakan apa ya? Selamat itu ya, kalau baik di Kristen maupun juga di saudara kita Muslim ya, kalau kita bisa mengucapkan kalimat syahadat ya, di selanya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita bisa mengucapkan hal tersebut, maka Anda sudah menjadi apa? Muslim, Anda sudah selamat. Petrus sudah lakukan itu semua. But the point is, pada saat dia melakukan mujizat, pada saat dia melakukan confession of faith, pengakuan iman, did he repented? Adakah dia sudah bertobat? Ya, pertobatan itu adalah satu proses. Jangan lupa ya. Pertobatan itu adalah satu proses, one day at a time. One day at a time. Harus berulang-ulang dan harus terjadi setiap hari. Kenapa harus terjadi setiap hari? Karena seperti setiap hari kita membutuhkan makanan, just like every day we need spiritual food, we have lots of needs, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka salah satu kebutuhan kita juga adalah untuk apa? Bertobat setiap hari, dikasih-kasih ingat, rantung. Jangan pikir itu fisdat tuh nggak gereja. Harus ingat-ingat terus. Jangan karena yang nggak ada waktu pendeta, kong beli tuh gereja, kong so jadi nggak gereja tuh dia. Dijauhkan kiranya. Dijauhkanlah kiranya. Repentance, pertobatan adalah hadiah yang luar biasa. Repentance is resplendent gift. Hadiah yang luar biasa. Itu adalah satu proses yang tidak perlu ditakuti. Jangan kita pikir, waduh saya harus bertobat. Gimana caranya bertobat? Simple. Look at Jesus. Lihat kebesaran Yesus. Lihat kita kecilnya kita. Keberdosaan kita. Jangan lagi ada kesombongan. Kesombongan itu gak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kesombongan itu adalah salah satu dosa yang Tuhan benci. Salah satu dosa yang Tuhan benci. Jangan lagi ada itu. Itu tidak perlu ditakuti ya. Gampang ya. Jadi lalu yang ketiga kita mengikuti Yesus ya. Itu adalah hadiah bagi kita untuk diterima dengan sukacita dan digunakan. Bahkan dirangkul. We need to embrace it. Hari demi hari saat kita berusaha untuk menjadi lebih seperti juru selamat. Kita harus diubahkan dari hari. Seperti bayi yang dari hari ke hari harus semakin bertumbuh. Demikian juga kita ya dengan kehidupan kerohanian kita. Depart from me. Depart from me. Ya, dikatakan, for I am a sinful man, O Lord. My question is, dia sudah memulaikan kehidupannya dengan hal yang bagus sekali nih Petrus ya. Dia sudah mulai dengan bertobat. Dia sudah mengetahui posisinya. Ya. Dia sudah memiliki posisinya. Tetapi pertanyaannya, adakah itu terus menjadi bagian kehidupannya, selalu mengakui dirinya sebagai orang berdosa, selalu mengakui dirinya tidak ada apa-apanya, selalu mengakui bahwa dia itu orang yang tidak bisa disamakan dengan Yesus? Well, kalau kita lihat, permulaannya sudah bagus, tapi akhir hidupnya hampir-hampir, orang Manado bilang, embang dia. Hampir-hampir embang dia ya. Kenapa?
Apakah kelendahan hati yang dia tunjukkan saat ini terus berlangsung dalam kehidupan kekristenannya? Hampir tidak, saudara ya. Pada saat menjelang Yesus menjelang Yesus akan disalibkan ya, di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap itu ya. Dikatakan apa dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 30. In Luke 22 verse 31-32 says, Simon, Simon, Jesus said to him, ya, Simon, Simon, Satan has asked to shift all of you as wheat. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, in King James Version says, and when you have converted, when you have repented, strengthen your brothers. Jika engkau telah insaf, kuatkanlah saudara. What was the answer of Peter? Oh, thank you, Lord. Yes, I need to be repented. I need to be converted. Yes, Lord, please strengthen me. I'm nothing. I'm a sinner. Was that the answer of Peter? Huh? In verse 33, this answer of Peter was, but he replied, verse 33, ayat 33, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Waduh, ini bagus sekali sebenarnya jawabannya, sepertinya seakan-akan bagus ya, commendable. But apakah ini jawaban orang yang Yesus sedang berbicara tentang pertobatan, ya, repentance, conversion, untuk insaf, but is this the answer toward repentance? Apakah ini jawaban orang yang sudah bertobat? Ya. Oh Lord, I am ready. I am ready to go with you to prison and to death. Seemingly it's commendable. Hebat sekali semangatnya. I'm ready to go with you to prison. We will see how far can he go with Jesus. Kita akan lihat seberapa jauh dia bisa bersama-sama Yesus. Beberapa ayat sesudah ini, just a couple of verses after this, we will see how far will he go with Jesus. Berapa jauh dia mau berjalan dengan Yesus. Tapi dia saat ini dia jawab apa? Oh, I am ready, Lord, to go with you to prison and to death. Padahal Yesus sudah katakan, ya, Yesus sudah katakan kamu akan apa? Kamu akan ditampi. Imanmu akan gugur. Dan Yesus sudah katakan, your faith may not fail. I prayed, ya. And when you have turned back, kenapa Yesus katakan when you have turned back? It means dia sudah apa? Sudah turned away. He has turned away. Tapi dia bilang, oh no. Oh, this is not enough. This is not enough. The confidence that he had, this is just the beginning. What else? Oh, next verse. We just read verse 33, right? Dia punya next, ya. In Matthew, ya. In Matthew 26, the same event, ya. The same event like a while ago. It said, and then Jesus told them. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? This very night, Jesus was talking about only tonight. You will all fail. Ya. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini, bukan malam nanti mulai malam berikutnya, bukan. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, Yesus sudah bilang, malam ini kamu semua. Lalu Petrus langsung kata, aduh Tuhan, oke tolong doakan saya Tuhan, supaya saya juga tetap kuat ya. Apa itu kira-kira? Saya tahu saya lemah Tuhan, saya perlu dikuatkan. Was that the answer of Peter? Ayat berikutnya, ayat 33 apa dia jawab? Lalu Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang, semua imannya itu tergoncang, aku tidak. I never will. The word never means not tonight, not tomorrow night,
not ever. That means never. Yeah, that's the meaning of never. Jesus talked not about never or ever. Jesus talked only about tonight. Tonight. But Petrus langsung bilang apa? Never. Not tonight, not any other night. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus bicara ke 11 muridnya. 11 karena Yudas sudah hilang ya. Yudas sudah pergi ya. Sekali 11, tapi hanya dia yang berani jawab. Murid-murid lain cuman, hah? Tapi Petrus, enggak. No. Aku sekali-kali tidak. Ini ayat 33 kita sudah baca ya. Matius 26 ayat 33. We read Matthew 26 verse 36. And then Jesus continue. Truly I tell you. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus katakan, mohon maaf Tuhan, ampunilah saya, please forgive me, I've been too much, I talk too much, I talk too fast. Is that what Peter says? No. He mentioned now the second never. Yesus sudah aku berkata kepadamu, malam ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jesus already predicted, but Peter says, I am better than you, Jesus. You are saying something that will not happen because I know the thing that will really happen. Siapa yang anak Allah di sini? Petrus atau Yesus ya? Lalu kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, I will never. Waduh, the second never dia bilangnya. I will never disown you. Pertama dia bilang, ke penjara, ke kuburan, aku akan bersama-sama dengan engkau. I will always go with you. I will always go with you. He may go with Jesus, but was he really be with Jesus? We can go with Jesus, but can we always be with Jesus? He say, I will go with you to prison, to death. How long does it take for Peter to forget what he had promised? Berapa waktu lamanya untuk dia untuk melupakan apa yang dia sudah janji? Berapa bulan kemudian? 1 tahun kemudian? No. Beberapa menit atau jam kemudian saja. Ya. In Matthew 26, 37, 38 ya. He took Yesus panggil. Malam itu juga setelah Yesus berbicara kepada Petrus 3 kali kamu akan deny aku dan lain sebagainya. He took with him Peter and 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrow even to death. Stay here and watch with me, pray with me, because I'm in struggle. Apakah Petrus melakukan hal itu? Did Peter do it? Petrus ayat 37, 38 ya. Ayat 40, sorry, itu ayat 40 ya. Saya belum sempat rubah ini. Did Peter do it? Matthew 26 ayat 40 ya. Apa dikatakan? Then he came, kembali Yesus datang kepada murid-muridnya. Kembali Yesus datang kembali pada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ada berapa orang yang pergi dengan Yesus? How many people went to pray with Jesus? 3. Peter, John, and James. Ya, anak Zebedeus itu adalah John and James. Kenapa cuma Petrus Yesus ngomongnya? Why did Jesus only talk to Peter? Why only focus on Peter? Because a couple of minutes ago, couple of hours, perhaps 1 hour before, he said, if you go to prison, I'll go with you. If you go to the tomb, if you mati, I will go with you. Lupa. And is this the only one? Is it the only thing that he forgot? Nah, that's not the only thing, yeah. At that night, when ada seorang perempuan, ya, when he saw Peter warming himself, sedang apa? Berdiam, bahasa Indonesia berdiam. It was just in the place where there was fire because it was cold perhaps, ya. Cold, that night was cold. Ketika sedang apa? Sedang warming himself, sedang memanaskan tubuhnya. Ketika perempuan itu melihat Petrus sedang memanaskan tubuhnya,
Ia menatap mukanya dan berkata, she looked closely at him, and then he said, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. And then what happened? Teritaan, aku tidak kenal. I don't know, what are you talking about? Apa yang kamu pikir? I don't know him. I don't know him. I don't know him. And immediately, Markus 14 ayat 72 katakan, dan saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus. Tadinya sudah lupa dia. Teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku apa? 3 kali. Ya. Bagaimana pertobatan dia ya? Pertobatan Petrus ini ya. Tapi puji Tuhan ya. Kenapa? We are going to have happy ending from this story. Kenapa? Karena dikatakan, ayat ini dikatakan, lalu menangislah ia apa? Terseduh-seduh. Ada 2 murid yang sedang menangis malam itu. Yang satu adalah Yudas. Menangis, tapi dia menangis, dia menyesal kenapa konsekuensinya jadi begini, kenapa akibatnya begini. Dia bukan menangis untuk bertobat, tetapi Petrus menangis yang bertobat. Dan kembali dia ingat, dia bukan hanya mengingat apa yang Yesus katakan, dia juga mulai mengingat segala sesuatu yang telah terjadi sejak Yesus panggil dia. Since the beginning when he told to Jesus, depart from me, for I am sinner. He knew he was a sinner. And he was crying. He broke down and wept because he now knew he is a sinner. Dia adalah orang apa? Dia adalah orang berdosa. Berapa banyak di antara kita yang harus menangis, Tuhan, aduh, kenapa saya punya pikiran seperti ini? Kenapa saya menganggap rendah orang lain saat ini? Kenapa saya merasa lebih daripada orang lain saat ini? Kenapa harus ada dosa? Berdosa. Ya. Kita sudah lihat, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa artinya berduka cita dari Matius pasal 5? Berduka cita adalah berduka cita karena dosa. Dosa orang lain dan dosa kita sendiri. Saya telah berdosa, Tuhan. Itulah yang menyebabkan dia berdosa sekali. Dia tidak layak. Dia ingat, dia pernah bilang apa? Depart from me. Saya tidak mau lagi bersama-sama dengan engkau, Tuhan. Karena saya orang berdosa. Dia merasa dia tidak layak. Dia merasa dia tidak layak. Yesus tahu perasaannya. Yesus tahu apa yang sedang dialami, perasaan ketidaklayakan lagi Petrus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ada wanita-wanita yang datang ke kuburan Yesus pada saat Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Pada hari Minggu Yesus dibangkitkan, wanita-wanita itu datang lalu lihat, kuburannya kosong. Lalu ada apa? There was an angel there. Angel yang berkata kepada perempuan-perempuan itu. But he said to them, do not be alarmed. Tapi orang muda itu berkata, malaikat muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Ada yang aneh nggak di sini? Ada yang aneh? Apa yang aneh di sini? Petrus itu juga murid. Kenapa he has to be single out? Why would he be single out? Kenapa dia harus dikatakan secara khusus? Petrus. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Because Peter felt, I am no longer worthy. I am a sinner. Lord, depart from me. I am a sinner. Tapi surga ingin memastikan kepada Petrus, Peter, you are disciples. You are one of them. You are one of the sons and daughters of God. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya. Dan apa yang terjadi pada saat Peter and all the other disciples, they went to Galilee. And they saw Jesus again. And if you read John 21, the Bible, John 21 is like a similarity with Luke chapter 5.
Kenapa? Ada sama-sama nelayan-nelayan ini berada di apa? Di danau. Sama-sama mereka sedang menjala. Lalu sama-sama apa yang terjadi? Tidak ada apa? Tidak ada ikan. Lalu Yesus kasih apa? Yesus kasih, tebarkan jalamu di sebelahnya. Ya, put your net at the other side. Lalu mereka dapat banyak ikan. Ya. Lalu mereka dapat banyak ikan. And what happened? Verse 7 says, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Siapa ini murid yang dikasih Yesus yang berkata kepada Petrus? Ya, Yohanes ya. Dia penulis buku itu sendiri. Jadi dia sangat sopan sekali. Dia nggak mau sebut namanya sendiri ya. Dia penulisnya kan. Dia kan Yohanes ya. Penulis. Jadi dan dia Yohanes adalah murid yang dikasih Yesus ya. Jadi maka murid yang dikasih Yesus itu Yohanes itu sendiri, penulis Alkitab ini, penulis kitab ini ya, berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Anda lihat ada yang aneh di sini? Ada yang aneh. Apa yang aneh? Ya, dia di dalam perahu, dia telanjang. Tapi sekarang dia mau berenang, dia pakai baju. Itu tebobale orang Manado bilang. If you want to go swimming, you took off your clothes. Iya kan? Kalau kita mau berenang, apalagi ya bukan berenang yang di kolam renang, tapi maksudnya ya di kolam renang pun kita buka apa ya? Laki-laki ya, kita buka baju kita ya. Kenapa dia harus pakai baju? Kalau Anda datang ke rumah saya, ya, Anda datang ke rumah saya, lalu saya baru habis mandi, cuman pakai handuk, apa yang saya akan buat? Pakai baju ya. Kenapa? Kenapa saya harus pakai baju untuk bertemu dengan Anda? Menghormati. Ya, pada saat dia mengenakan jubahnya, dia katakan, saya harus bertemu dengan keadaan yang lebih layak untuk bertemu dengan Yesus. Saya akan melakukan apa ya? Berpakaian pada saat ya bertemu dengan Yesus. Itulah yang terjadi ya. Petrus yang mengakui sekarang keadaan dia bersenang bisa bertemu kembali Yesus ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu. Mereka tahu dia adalah apa ya? Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka, demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ada satu hal yang menarik. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Di tempat apa? Di mana waktu dia menyangkal Yesus? Dalam posisi apa? Pada saat ada wanita muda yang bertanya, oh kamu kan itu pengikutnya Yesus ya? Di mana? Pada saat Petrus sudah melakukan apa saat itu? Menghangatkan dirinya ya. Ada api, di tengah-tengah ada perapian, lalu dia menyangkal Yesus di adanya apa? Perapian. Kalau Anda baca, saya tidak tulis lagi di sini, Anda baca ayat ke-8. Yohanes 21 ayat 8, Yesus menaruh api. Ya. Seperti gambar ini ya. Yesus taruh api, lalu kemudian ikan-ikan itu dimasak. Tapi ada api di sini. Dan di tengah-tengah api ini, berapa kali Yesus harus bertanya satu pertanyaan yang sama? Simon Peter, do you love me? Ya. Do you love me? Simon, son of John, do you love me? 3 kali. 3 kali. Untuk ingatkan dia punya penolakan 3 kali? Untuk bikin dia feel guilty? Mungkin tidak ya. Yesus ingin betul-betul masuk ke dalam hatinya. Dan jawaban terakhir, itu sangat menarik ya. Sangat menarik. I'm sorry that I don't write it in English, but maybe Tanya and Douglas maybe you can read ya, later on in John 21. And for the 3rd time, Jesus asked Peter, do you love me? And Peter answered, no, Lord, yeah, you know all things. Di tengah-tengah perapian yang sama. Ya, tadinya dia menolak Yesus, sekarang dia menyatakan kasih. Tapi bukan hanya kasihnya kepada Yesus yang dia nyatakan. Dia sekarang menyatakan, siapa diriku dan siapa engkau? Ya. Engkau tahu segala sesuatu. Tahu segala sesuatu tentang apa? Tahu segala sesuatu tentang apa?
What does Jesus know? All things. All things about what? About the future. Good, yeah. Jesus knows about future. But he was talking about, you know my heart. You know my heart. In Luke 5 verse 8, he was saying, I am a sinful man, O Lord. Aku ini seorang berdosa. In John 21:17 say, Lord, you know all things. Engkau tahu segala sesuatu tentang aku. I cannot say anything about, I cannot say, oh Lord, I will be with you wherever you go. If you die, I will die. Can you imagine? He was saying, if you die, I'm willing to die with you. Who was the Savior? Siapa juru selamat? Yang harus mati itu cuma siapa? Petrus boleh mati untuk manusia? No. He was not the Savior. He could not be a Savior. And so he was saying, Lord, you know everything because you know that I'm a sinner. I'm not a Savior. I am a sinner. And Jesus says, gembalakanlah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Seperti aku adalah gembala yang baik. Aku yang menuntun umat-umat saat aku masih ada dalam dunia. Petrus. Ya. Gembalakanlah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Pada saat Yesus khotbah pertama khotbahnya judulnya apa? Tadi kita sudah lihat. Repent. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan pada saat Yesus naik ke surga, pada saat itu murid-murid, termasuk Peter and the other disciples, they were praying. And then after the coming of the Holy Spirit, and they were preaching, Peter was the first disciple who preached. Petruslah murid pertama yang berkhotbah. Let me ask you a very obvious question that the answer you will surely know. Jawabannya Anda pasti tahu. Apa kira-kira judul khotbah Petrus? Apa kira-kira? Kisah 3:28. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah anak-anak Allah yang membutuhkan untuk selalu bertobat. Dalam satu proses yang tidak akan pernah mungkin berhenti. Setiap hari kita harus selalu apa? Diingatkan, siapa kita? I'm a sinner. And He is the Savior. Bertobatlah. Repent. Bertobatlah setiap hari. Saya bawa ini dalam nama